Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah dapat kita nikmati saat bangun pagi ini. Di hari Minggu ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudaraku, meremehkan orang lain lebih gampang daripada mempercayainya, terutama pada orang yang menjadi sasarannya kurang yakin bila dilihat dari latar belakang asal-usulnya. Kejadian demikian menimpa Saul. Samuel Nabi Allah menyatakan bahwa Allah telah memilih Saul sebagai raja pertama bangsa pilihan Allah itu. Berbarengan dengan itu, seluruh bangsa menyambut dengan sukacita atas pilihan Allah. Jadi klop sudah Saul untuk menjadi raja pertama Israel. Kabar dari langit telah jelas pilihannya. Sedangkan dari bumi terungkap dukungan persetujuan. Tidak ada yang perlu diragukan dan dibantah lagi. Tetapi itu bukan berarti Saul melangkah dengan mudah untuk menduduki kursi kekuasaannya. Ternyata ada juga yang ragu-ragu atas kemampuan Saul membawa Israel dalam menghadapi musuhnya. Rasa ragu dan bimbang ini muncul dari kalangan Dursila. Mereka berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Saudaraku, ucapan mereka muncul karena Saul berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di antara 12 suku Israel, keturunan Yakub. Para Dursila menyaksikan kemampuan atau kompetensi Saul. Di dalam ucapan mereka terkandung nada merendahkan dan penghinaan. Siapakah orang Dursila itu? Mereka adalah orang-orang yang punya sikap dan cara hidup yang sangat buruk. Orang-orang yang jahat, kejam, amoral, dan culas. Mereka kalangan yang tidak peduli pada hukum dan masa bodoh atas orang lain. Bahkan lebih daripada itu, mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kelompok ini yang ragu dan menyaksikan kemampuan Saul, sebenarnya dengan itu sama saja mereka menyaksikan bahwa pilihan Allah itu tepat. Diakui atau tidak, mereka sebenarnya tidak percaya atas pilihan Allah. Saudaraku, ucapan dan komentar yang meragukan dan merendahkan orang lain tidak terjadi hanya pada diri Saul saja. Orang berkelakuan seperti itu selalu hadir di setiap zaman. Di zaman modern ini pun ada orang-orang Dursila
mereka yang tidak peduli pada hukum, mereka yang tuli dan buta bahwa tindakan mereka merugikan orang lain. Pada sisi lain, kita pun bisa berjumpa dengan individu maupun kelompok yang meragukan kita. Opini dan komentar mereka meragukan hingga bersifat penghinaan atas keberadaan kita. Seperti Samuel, hendaknya Anda dan saya tidak bergeming. Sebagai orang pilihan Tuhan, kita tetap menghadapinya meskipun itu disepelekan. Bukan tidak mungkin ada orang yang meragukan niat baik kita, kepintaran kita, kemurahhatian kita, kesungguhan kita, pelayanan kita. Dan bila itu terjadi, kita pasti merasa kurang nyaman. Kita jengkel, malah emosi kita bisa terpancing. Kok nggak percaya amat sih? Meskipun demikian, saudaraku, sikap menyepelekan yang menimpa kita bisa menjadi cambuk agar kita makin menunjukkan kualitas kita, mendorong kita mengasah diri sehingga makin bermutu. Daripada emosi kita terkuras oleh perasaan tersinggung, jengkel, dan mungkin marah, maka lebih baik kita tempatkan sikap ketidakpercayaan itu untuk kita terus mengembangkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak kecil hati ketika ada orang yang meragukan kami. Kiranya kami dimampukan menempatkannya untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berhari Minggu. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.